Nama saya Sahnas Fadilah Putri dengan NIM 1214010146 dari Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Sahnas akan sedikit bercerita dengan salah satu teman Sahnas yang sangat menginspirasi sekali nih teman-teman. Jadi nanti bisa diambil pelajaran yang bermanfaatnya buat teman-teman semua gitu. Mari kita saksikan. Kita kedatangan satu orang nih yang sangat siapa sih yang nggak kenal dia ya. Jadi di sini teman Sahnas yang namanya Widi Gadakusuma. Dia tuh sebenarnya orangnya yaudah pokoknya kurang apa sih gitu kalau ngedengar Widi gitu teman-teman. Tapi katanya dia lagi ada satu problem yang nggak bisa nih diselesain sama diri sendiri gitu. Jadi kita undang aja ya Widi. Hai, halo semua. Gimana nih Widi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuman sedikit tidak baik-baik saja. Sedikit ya. Sedikit aja sedikit nih. Aja. Oke, aman teman-teman ya jadi kabarnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Sahnas basa-basi dulu lah ya. Hai. Daripada memanas dari awal gitu kan. Seharian ini udah ngapain aja nih? Dari sebelum kesini nih, aku tadi habis dari kampus, ada acara juga di kampus, terus Orang sibuk. iya disibuk-sibukin aja sih, terus inget tuh ada Nana sebagai biasa tempat curhatan, sih mau cerita gitu. Nah, kita kan udah tahu tujuan Widi datang ke sini buat cerita gitu ya. Jadi kita langsung aja deh dengerin ceritanya. Jadi kayak akhir-akhir ini tuh ngerasa diri tuh kayak kurang gitu loh dalam penampilan nih, selalu kayak ngerasa nggak pede. Apapun tuh kayak nggak pede aja gitu pakai baju apapun. Kayak Bahasa sekarangnya mah mungkin insecure gitu insecure, ya bener teman-teman. banget insecure. Kayak pakai baju ini ngerasa insecure, kayak kelihatan kayak gendutan atau nggak cocok, kayak takut diomongin orang juga, kayak lebih kepikiran aja sih, ngerasa dirinya kurang gitu lah, kayak standar orang-orang gitu, cewek-cewek. Kita udah tahu nih permasalahannya. Boleh tahu nggak sih apa yang jadi faktor kamu ngerasa kayak gitu? Boleh, kalau dari faktor sih internal eksternal sih, cuman banyaknya kayaknya dari eksternal sih kayaknya ya. Yang Pandangan orang ya, kayak dan teman-teman. berpengaruh gitulah gitu. Kalau dari internal kayak dalam diri aku tuh kayak selalu ngerasa kayak nggak cocok gitu, atau misalkan pakai make up kayak ngerasa kayak badut atau gimana gitu kan. Kalau misalnya lagi selfie nih, kayak misalnya lagi foto kayak mukanya miring kayak gitu gak sih rasanya? Nggak simetris iya, gitu teman-teman. Mukanya kayak nggak simetris. Terus kalau misalkan pakai baju gitu, misalkan bajunya kayak ngerasanya kayak gendutan gitu badannya kayak gitu. Kalau misalkan faktor eksternal kayak misalkan omongan dari orang kayak kayak kamu gendutan ya, kamu bahagia ya, kayak itu tuh sebenarnya kata-katanya baik kayak bahagia ya, tapi ada ujungnya. Kita udah tahu apa faktornya, ternyata ya teman-teman ada dari luar dan dari dalam diri gitu. Nah teman-teman, jadi kita udah tahu apa faktor Widi ngerasa kayak gitu ya. Sekarang Sahnas mau tahu kapan sih terakhir kali Widi ngerasa kalau Widi tuh insecure gitu. Kalau untuk insecure mungkin belakangan ini ya, karena kayak mungkin ngerasa dirinya itu, dari aku itu kayak apa ya, mulai banyak masukan nih dari orang, kamu bahagia ya, kamu kayaknya cukup terlihat gitu lah pokoknya ya. Mungkin ya akhir-akhir inilah, sebulan belakangan ini gitu. Berarti masih dekat-dekat ya Masih teman-teman. deket-deket Itu tuh ya sangat berpengaruh lah, apalagi bagi pemikir. Masih hangat banget lah ini. Nah, kita udah tahu apa faktornya, kapan terakhir kali Widi ngerasa kayak gitu. Sekarang Sahnas mau tanya, apa sih atau ada nggak sih satu hal atau satu kejadian yang nempel banget gitu di hati maupun di pikiran? Ada kamu? banget. Jadi beberapa waktu lalu pas aku lagi live Instagram, biasa kan suka kalau gabut itu live Instagram. Nah itu tuh ada lagi diam lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba ada yang tulis di komen kayak, kamu kok sekarang gendutan? Itu kayak langsung kepikiran tuh, karena emang di situ posisinya lagi ngejaga pola makan lah, kok malah kelihatan gemukan gitu, malah kelihatan nggak sesuai apa yang kita ekspektasikan gitu ya terhadap orang-orang. Akhirnya kayak dari situ tuh langsung kayak nge-push diri sendiri supaya gimana caranya nih kayak orang ngeliat badan kita bagus, kayak tetap cantik gitu. Akhirnya aku coba memutuskan untuk diet.
aku mutusin buat diet. Setelah itu aku bener-bener nge-push ngejaga pola makan. Itu lebih kayak ke menyiksa diri sih sebenarnya, cuman karena sakit hati sama omongan orang gitu. Kayak pengennya tuh aku kelihatannya kayak bagus badannya kayak orang-orang gitu ya, karena ada standar tersendiri gitu loh. Akhirnya aku diet, terus juga akhirnya sempet ngedrop kayak gara-gara diet. Akhirnya kayak ya udahlah, jarang ngepost tuh, kayak hiatus lah bahasa sekarang. Nah akhirnya sesekalinya ngepost pas waktu itu lagi ada acara di kampus juga. Full body lah, itulah fotonya full body, bukan mukanya doang gitu. Akhirnya si orang yang tersebut itu bilang, katanya sampai pada akhirnya dia bilang kayak, kok sekarang kurusan. Dan di situ tuh mulai kayak akhirnya nih titiknya lanjut. Terus abis itu kayak udah dia ngomong kayak gitu tuh kayak ngerasa berhasil nih. Tapi setelah di flashback nih kayak perjalanan aku diet berapa lama kayak gitu kan, sampai sempat ngedrop juga. Kayak aku mikir kayak ini cara aku tuh salah gitu, kayak harusnya tuh nggak kayak gini. Tapi aku tuh mikirnya ini cara balas dendam terbaik gitu loh, supaya orang-orang tuh kayak nggak ngejudge gitu lah. Sebenarnya kan emang omongan orang kan ya kita nggak bisa kontrol kan, cuman itu bikin kayak sakit hati gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kita udah dengar ceritanya dari Widi, dan kita udah sedikit lah ya dapat bocoran bahwa ada cerita yang sangat-sangat menempel ya di dalam hati dan pikiran gitu. Jadi kalau Sana sendiri nanggapin cerita dari Widi itu ya emang sih insight dari luar tuh sangat berpengaruh banget ya ke dalam diri kita tuh. Jadi kayak jatuhnya kita itu dipaksakan ngikut apa mau orang gitu kan, bukan karena diri sendiri juga gitu kan. Jadi ke diri kita sendirinya juga bingung kan ya, mau kayak gimana gitu. Kitanya mau kayak gini tapi nanti kata orang gini gitu kan, jadi bingung sendiri juga gitu teman-teman. Nah kalau menurut Sahnas buat selanjutnya, kamu lebih ke boleh mendengarkan omongan orang di luar sana, tapi jangan terlalu diambil semuanya gitu loh kalau kata Sahnas ya. Terus yang selanjutnya itu yang paling penting sih, ini justru yang paling penting, kamu harus sayang sama diri kamu gitu loh. Bahasa sekarangnya mas self love gitu kan. Nah harus lebih sayang ke diri kamu gitu. Jangan terlalu ayo push kamu harus harus jadi apa yang orang mau gitu loh. Jangan kayak gitu juga, itu secara nggak langsung justru kamu tuh bukan self love, tapi malah nyakitin diri kamu kan, nyiksa diri kamu gitu. Terus untuk poin yang selanjutnya mungkin ke lebih kamu banyakin bersyukur gitu ya, karena secara nggak langsung kalau misalnya kita banyak bersyukur Allah juga bakal ngasih apa yang kita mau. Nah jadi setelah kita berbincang-bincang dan kita sudah dapat ya, berarti udah apa nih yang didapetin dari tanggapan Anas? Ya harus bersyukur, gak boleh insecure, gak ada insecurean. Terus itu kayak harus lebih self love ya, intinya harus sadar apa yang udah dikasih sama Allah aja sih. Nah jadi kita dapat ambil pelajaran dari cerita Widi tadi, bahwa kita itu jangan terlalu banyak mendengarkan omongan dari orang lain, karena semakin banyak insight, semakin diri kita itu bingung dengan apa yang akan kita pilih gitu. Dan yang paling penting adalah kita harus self love, juga bersyukur gitu. Self love itu penting banget ya teman-teman buat diri kita, karena secara nggak langsung kalau kita sudah self love, kita menyadari apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan apa yang diinginkan oleh tubuh kita. Jangan lupa bersyukur buat apa yang udah Allah kasih teman-teman. Jadi udah cukup sampai di sini saja bincang-bincang kita. Sampai bertemu di next video. Bye bye.